Ya, meminjam istilah Kiai Haji Ma'ruf Amin, PBNU dan PKB semestinya jangan sampai korsleting. Namun kenyataannya dua lembaga tersebut masih renggang, bahkan seterunya semakin panas. Gue di tengah jalan calon jadi wakil presiden, kok ngantek gelem. Aku harus kampanye nih, ini wakil presiden sekalian ini. Wah, nampaknya pertarungan politik ya antara PKB dan PBNU semakin meruncing, semakin menemukan titik temu di situ begitu kan. Kenapa saya katakan seperti itu? Kita lihat saja dari pernyataan dari Gus Mus begitu kan ya, ketika Gus Yahya pada waktu itu ingin pamit, ingin mencalonkan diri sebagai ketua PBNU, ketua umum PBNU. Bahkan Gus Mus mengancam bakal gembosi ketua umum PBNU jika lakukan hal ini. Jika melakukan mencari keuntungan di dalamnya. Makanya kata Gus Mus ketika ditanya begitu kepada Gus Yahya, ya, kamu tujuannya apa ya untuk mencalonkan diri menjadi ketua umum PBNU? Dia mengatakan saya ini adalah pegawai. Artinya apa? Artinya ingin mengabdi begitu kan. Maka kaitan itu bisa disebut sebagai aspirasional. Ada aspirasi di dalam NU yang dikemukakan oleh Ketua Umum PBNU tentang perlunya melakukan semacam verifikasi atau evaluasi bahkan terhadap relasi antara PBNU dengan DPP PKB. Nah, tetapi persoalannya sekarang adalah kalau kita melihat dari sisi legal formal antara kedua lembaga atau kedua entitas ini, maka aspirasi tadi itu ya memang berhenti pada aspirasi yang ada di wilayahnya PBNU. Ada nuansa-nuansa seperti itu begitu ya, terutama dengan meruncingnya kabar antara Caimin dengan PBNU. Lantas bagaimana dengan posisi Gus Mus ya, dengan pernyataan dulu dengan yang kemudian kalau ya ada kepentingan besar di dalamnya, apakah akan menggembosi ketua umum PBNU? Kita tunggu saja ya. Tapi inilah secara realitas begitu kan. Saya mengamati betul dan kagum ya kepada Gus Mus begitu kan. Mereka tidak tertarik pada dunia politik praktis. Mereka tidak tertarik pada jabatan-jabatan pemerintahan. Mereka tidak pernah tertarik dengan nuansa-nuansa yang digoda atau dirayu oleh penguasa. Ya, sebenarnya kayak begini-begini ini kan sesuatu yang diksi-diksi yang kemudian akan lebih membuat kesalahpahaman itu makin besar, karena ucapan itu kan juga bisa dimaknai bahwa bukan cuma intervensi tetapi juga penilaian terhadap DPP PKB tanpa melihat apa yang sudah dihasilkan oleh PKB selama ini. Nah, itulah perlunya maka tabayun itu menjadi sangat penting. Ini saya kira apakah karena adiknya ya yang di Kemenak atau bagaimana? Nah, ini yang masih belum jelas begitu. Saya pribadi begini. Kalau DPR melakukan hak angket silahkan, tapi kalau tidak menemukan titik temu di situ dalam artian bahwa tidak ada indikasi dugaan korupsi, ya bagi kami santai-santai aja begitu. Kalau tidak salah bagi kami nggak usah panik. Kan sekarang kan begitu ya, ketika ditelusuri mereka agak panik begitu kan. Ya, orang-orang semakin kuat kalau semakin itu panik begitu. Makanya kalau tidak salah ngapain kita harus panik? Mantan Rais Am PBNU itu mewanti-wanti Gus Yahya tidak melenceng dari niat awal dari PBNU ya. Bahkan nek kolek kedudukan wis ora ya, kalau mencari ya jabatan pokoknya tidak. Sampai saya ancam kue di tengah jalan kok dicalonno jadi wakil presiden. Kok ganti kelem ya, aku arep kampanye wakil presiden sing liyani ya. Kamu di tengah jalan kok dicalon, kalau kamu ya di tengah jalan dicalonkan jadi wakil presiden, saya juga ya akan menjadi wakil presiden dari lainnya begitu.